Yo, kembali lagi di teman ponsel. Dari kemarin rame banget ya yang ngomongin Vivo X80 Pro ini. Uh, uh, Tapi kalian jangan lupa seri XX yang di belakangnya, yang menurut gua itu masih bagus banget. Nah, seperti yang gue bilang di awal tadi, Vivo seri X ini emang bagus dipakai buat fotografi. Tapi bukan cuma itu aja. Body, layar, kemampuan dan performanya itu emang bagus dibikin biar bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Oke, gue punya dua HP dari Vivo seri X nih. Yang pertama dari Vivo X50 nih, yang kedua ini Vivo X70. Dua-duanya itu kondisinya yang gue pegang ini ya, udah nggak baru lagi alias second. Langsung aja kita simak dua HP dari seri X ini kenapa masih bagus buat fotografi dan juga buat multitasking. Yuk kita simak yang pertama dari Vivo X50 ini. Vivo X50 ini awal rilisnya di tahun 2020, berstatus flagship dari Vivo. Makanya Vivo X50 ini desainnya itu terlihat elegan dan wow. Bodi belakangnya pun terbuat dari material kaca dan metal, makanya terasa banget kesan flagshipnya. Di bagian bawahnya ada port USB Type-C, sedangkan untuk jack audio 3.5 mm absen di HP ini ya. Nah, di belakang ini ada 4 AI quad kamera yang dipasang sejajar secara vertikal. Mau lihat kebolehan kameranya? Yuk kita tes. Selain kamera utama di 50 megapiksel, Vivo X70 Pro ini untuk keperluan fotonya juga dilengkapi dengan kamera potret di 12 megapiksel. Tapi sayangnya kamera potret ini tidak memiliki OIS. Overall ya, kamera utama, kamera potret, dan kamera ultrawide di Vivo X70 Pro mampu menghasilkan foto-foto yang menawan. Satu hal lain yang mendapat penekanan dari Vivo adalah kemampuan X70 Pro mengambil gambar pada malam hari. Untuk memfasilitasi keperluan ini, X70 Pro menyediakan mode malam atau night mode dengan fasilitas exposure compensation sehingga pengguna bisa mengatur tingkat kecerahan gambar. Jepretannya cenderung netral dengan warna-warna, sharpening, dan noise reduction yang tidak terlalu agresif. Jangan kemana-mana dulu ya, lihat dulu nih ada iklan yang melewat, lumayan buat tontonan tambahan. Oke? Nah itu ya tadi segudang kecanggihan dari fitur-fitur kamera yang ada dari Vivo X50 dan Vivo X70 Pro ini. Kalau menurut gue sih masih belum perlu lah untuk upgrade ke X80 Pro, karena dua HP ini masih bagus untuk urusan foto dan videografi. Sekarang untuk urusan performa, dari Vivo X50 dulu nih. Menggunakan Vivo X50 nggak ditemukan tuh kendala berarti soal performanya. Pakai chipset Snapdragon 730 disandingin sama RAM 8GB dan ROM 128GB. Jalanin aplikasi sosial media, streaming, game dan lainnya berjalan normal termasuk saat melakukan multitasking. Dari penilaian menggunakan platform benchmarking pun menunjukkan Vivo X50 punya performa yang baik. Ditambah lagi Vivo menyediakan Picture Space Cleanup dan Phone Cooling untuk mengoptimalkan performa smartphone. Nah, kalau Vivo X50 tadi pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon, beda nih sama Vivo X70 Pro. Vivo X70 Pro menggunakan chipset baru dari MediaTek, yaitu Dimensity 1200. Dengan seri 1000 ke atas, chipset ini emang didesain untuk digunakan pada perangkat high-end, sehingga akan memiliki kinerja yang cukup tinggi. Ini juga udah mendukung jaringan 5G. Ketika menggunakan mode jaringan hingga 5G pun, suhu dan konsumsi daya masih terjaga. Sinyal 5G pun berhasil tertangkap secara otomatis. Tapi sekali lagi nih ya, dua HP ini bukan untuk kalian yang suka main game. Ya untuk sekedar ngegame mah bisa aja. Tapi sekali lagi HP ini buat kalian yang suka foto-foto dan ambil video. Karena performanya tuh bagus banget. Untuk daya tahan Vivo X50, HP ini punya baterai 4200 mAh. Sanggup buat kalian yang suka membuka sosmed,
streaming dan bermain game dengan intensitas sedang hampir sepanjang hari. Teknologi fast charging 33 watt membuat pengisian dayanya itu lebih cepat. Hanya butuh sekitar 70 menit untuk mengisi daya baterai sampai penuh. Kalau untuk Vivo X70 Pro, meski kapasitasnya itu hanya 4450 mAh, Vivo X70 Pro bisa bertahan hingga 1 hari penuh dengan screen on time mencapai 4-5 jam. Sudah termasuk dengan always on display aktif plus akses kamera intensif. Pengisian dayanya juga lebih cepat dari seri sebelumnya karena kini mendukung arus sampai 44 watt. Isi selama 30 menit sudah bisa mencapai lebih dari 60%. Sementara untuk mencapai 100% kurang lebih sekitar 1 jam lah ya. Kekurangannya, fast charging pada Vivo X70 Pro kurang fleksibel alias lambat ketika gunakan charger USB 65 watt sekalipun. Berikut hasil video dari Vivo X70 Pro dan Vivo X50. Nah ini guys, dari Vivo X70 Pro nya untuk kamera depan di resolusi 1080 30 fps. Suara oke. Video gimana? Oke. Bye-bye. Stop. Contoh video bokeh buat dari kamera belakangnya ya. Mantap nggak? Oke guys, ini kamera belakang 4K di 60 fps tanpa stabilisasi. Oke, lari-lari ya. Capek aja. Oke ya. Nah, kalau yang ini 4K 60 fps tetap kamera belakang dengan stabilisasi ultra. Lihat nih, lari. Gila, stabil amat. Mantap ya. Tapi capek. Dah. Rekaman video X50 kamera depan di 1080 30 fps. Gini suaranya nih. Videonya oke ya. Suaranya juga oke lah. Kalian yang bisa menilai. Oke, itu aja ya. Thank you. Ini video kamera belakangnya di resolusi 4K di 60 fps. Nah ini tanpa stabilisasi ultra nih ya, kita coba lari-lari dikit ya, gimana nih tanpa stabilisasinya. Nah ini tetap di kamera belakang di 4K yang 60 fps tadi, tapi dengan stabilisasi ultra. Coba nih, gue lari-lari ya, mantap nggak tuh? Wih, stabil. Oke, mantap ya. Oke. Karena Vivo X50 dan Vivo X70 Pro masih worth it. Sekian dulu video kali ini ya. Gua Ian, cabut.